Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan menggunakan tema wanita di zaman ini, membandingkan wanita di masa silam dan wanita di masa sekarang. Wanita yang terbaik adalah pasangan para nabi, termasuk diantaranya adalah ummahatul mukminin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai istri manusia tertinggi, Rasulullah SAW. Karena itu setelah Nabi SAW wafat, maka semua janda Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi oleh siapapun sampai mati. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa sabarnya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau menjadi janda di usia 18 tahun dan Aisyah wafat di usia 62 tahun. Berarti beliau jadi janda berapa lama? 44 tahun. Selama itu Aisyah radhiyallahu anha tidak menikah. Maka sebagaimana normalnya yang namanya wanita masih, beliau dan beliau tidak perlu merawat rambut dan jadi siapa, karena suaminya sudah ada. Dan beliau rajin berpuasa dalam rangka untuk menurunkan gejolak syahwat. Itu yang dilakukan oleh ummahatul mukminin. Di saat yang sama mereka adalah manusia yang demikian qanaah terhadap dunia. Sekarang kita akan lihat bagaimana qanaah yang dialami ummahatul mukminin adalah contoh nyata wanita yang sangat qanaah. Inti dari qanaah itu apa? Inti dari qanaah, masyarakat Jawa punya satu kalimat. Masyarakat Jawa punya definisi qanaah yang sangat bagus. Nerimo empati. Dia merasa puas dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan bagi ummahatul mukminin, anugerah tertinggi adalah Rasulullah SAW. Anugerah tertinggi itu siapa? Suami. Dia punya suami seorang nabi. Maka karena suaminya seorang nabi, walaupun mungkin hidupnya berat, hidupnya susah, tapi mereka selalu merasa inilah anugerah tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga misalnya Anda dikasih pilihan suami kaya tapi jahat, suami miskin sekali tapi baik. Gak ada pilihan sebenarnya. Ada pilihan pertama, cuma ada dua pilihan ya. Yang pertama, suami kaya raya tapi jahat. Yang kedua, suami miskin kiri tapi baik hati. Yang ini berarti kita pilih jujur daripada ketemu dengan dua lelaki ini. Baik, itu hak Anda. Tapi ummahatul mukminin siap untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba Anda bisa buka bagaimana penawaran yang diberikan oleh Allah untuk para ummahatul mukminin. Surat Al-Ahzab ayat 28.
dan 29. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, sampaikan kepada para istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan kekayaan dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, sampaikan kepada mereka, sini akan aku berikan kepada kalian uang mut'ah, pesangon, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan akan aku pisahkan kalian, aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah, tapi kalau kalian menghendaki Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, Allah akan menyediakan pahala yang besar bagi kalian semuanya. Baik, ada berapa penawaran dalam ayat ini? Ada berapa penawaran? 2 pilihan. Kalau pengen dunia seisinya, pengen dunia dan kekayaan dunia, mau diceraikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak bisa menyediakan dunia untuk mereka, tidak bisa menyediakan istana yang megah, tidak bisa menyediakan kendaraan yang mewah, tidak bisa menyediakan makanan yang melimpah. Hidup mereka harus siap sederhana, bahkan kurang ketika membersamai Rasulullah SAW. Pilihan yang kedua apa? Menghendaki Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, balasan di akhirat. Balasan di akhirat, pahala di akhirat. Kalau kalian menghendaki itu, tetap bertahan bersama Nabi SAW, tapi harus siap sabar. Dan Masya Allah, Ummahatul Mukminin milih yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua. Buktinya apa? Nabi SAW tidak menceraikan mereka. Rasulullah SAW tidak menceraikan mereka. Tapi konsekuensinya, kalau memilih Nabi SAW harus siap hidup sederhana, bahkan makanannya hanya cukup untuk makan sekali sehari. Anda sehari makan berapa kali? 3 kali itu yang resmi ya. Yang tidak resmi, habis cemilan, cepulu, cebelas. Jadi mungkin kita makan sehari bisa 5 kali. Ada seorang wanita membawa anaknya, dia seorang janda, membawa anaknya perempuan 2, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, minta sedekah. Aisyah radhiyallahu anha cuma ngasih 1 butir kurma. Coba ada orang yang lagi kelaparan, seorang wanita janda bawa anaknya 2, datang ke tempat Anda, tapi tiba-tiba Anda cuma ngasih 1 butir kurma. Ini kira-kira sedekah orang pelit atau orang royal? Ya? Cuman ngasih misalnya 1 biskuit. Ini sedekah orang apa ini? Masa cuman 1 butir kurma? Tapi Aisyah pernah melakukan itu. Kenapa kok Aisyah cuma memberikan sedekah 1 butir kurma? Karena beliau cuma punya 2. Cuman punya 2. Jadi Anda bayangkan, hanya 2 roti ini yang ada di rumah Aisyah, ini jatah makanan beliau. Yang 1 dikasihkan ke pengemis, yang 1 ini jatah makan nanti. Ini jatah makan nanti. Tapi ini bukan bentuknya roti, kurma. Lalu oleh wanita janda tadi, 1 butir kurma tadi dibelah 2, dikasihkan ke 2 putrinya. Kemudian mereka pergi. Pak, berarti ketika itu cuma ada itu. Sehingga makan cuma sekali dan hanya 1 butir kurma. Dan itu kejadiannya tidak cuma sehari 2 hari, bisa berhari-hari. Tapi Masya Allah, dengan membersamai Nabi SAW, mereka tetap merasa bahagia. Pernah satu ketika, sepulang dari peristiwa penaklukan Hunain, atau peristiwa perang apa waktu? Ya intinya Nabi SAW membagi ghanimah di Ji'rana, ya penaklukan Hunain.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ghanimah kepada beberapa orang yang baru saja masuk Islam. Tapi rata-rata semuanya bukan orang Ansor. Ada yang dikasih sekian kambing, ada yang dikasih sekian onta, ada yang dikasih sekian harta. Orang Ansor nggak ada yang dikasih. Sehingga orang Ansor tuh ngumpul waktu itu. Mereka ngumpul. Dulu Rasulullah SAW datang ke negeri kami, kita lindungi. Beliau kita bela, beliau kita dukung. Tapi sekarang beliau melupakan kita. Maka kita nggak ada yang dikasih. Itu pulang dari perang ya. Akhirnya mereka ngumpul, merasa sedih. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan jatah ghanimah kepada orang Ansar? Nabi SAW tahu sebenarnya orang Ansar sedang membicarakan apa. Akhirnya beliau datangi orang Ansar dan beliau menyampaikan sebuah ceramah yang membuat mereka nangis. Apa yang beliau sampaikan di hadapan orang Ansar? Ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar. Manusia, masyarakat ini, mereka pulang dengan membawa harta. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa onta, ada yang bawa harta, ada yang bawa harta. Dan kalian pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah SAW. Kalian lebih milih mana? Pulang bawa harta atau pulang membawa Rasulullah SAW? Akhirnya mereka menangis. Tentu mereka akan lebih bangga ketika pulang bersama Rasulullah SAW, walaupun tidak membawa harta. Seperti itulah cara Nabi SAW membangun iman para sahabat, membersamai orang saleh, membersamai Nabi, membersamai janji Allah. Ini lebih tinggi tingkatannya daripada sebatas bawa harta. Sehingga misalnya suaminya pulang enggak bawa uang, kantong kosong, saku kosong, Masya Allah. Dia pulang dalam keadaan saku roto ya. Sakunya datar, tidak membawa apapun. Sudah? Di rumah istrinya enggak punya apapun. Kira-kira emosi atau tidak? Emosi ya? Normal berarti. Anda adalah wanita yang normal karena Anda emosi. Maka pilihannya, satu, suami tetap diterima untuk berada di rumah, atau abang ditendang. Terima sambil diomelin, ngilang nanti. Subhanallah. Jadi dia diberi anugerah oleh Allah berupa pasangan, tapi ketika tidak bisa memberikan harta, terkadang kecewa. Padahal jamaah, ketika dia ridho dengan situasi itu dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala jatahnya, insyaallah akan Allah berikan yang lebih besar. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah akan sediakan kepada kalian pahala yang besar. Nah, selanjutnya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah. Bagaimana kesederhanaan kehidupan Nabi SAW? Beliau berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rizki untuk keluarga Muhammad cukup untuk makan. Jadi Pak, tidak ada tabungan. Enggak ada tabungan. Karena apa yang disediakan Nabi SAW untuk ummahatul mukminin hanya cukup untuk makan. Anda punya tabungan enggak? Punya. Punya makanan simpanan enggak? Punya. Bahkan hasil kurban Idul Adha kemarin sampai Idul Adha tahun depan tuh masih ada. Disimpan di freezer di dalam tuh. Sampai kayak batu itu dagingnya. Masya Allah. Kok pintar sekali nyimpen gitu. Habis freezernya penuh, minta suaminya beliin apa? Kulkas baru. Bang, kasih beli freezer barulah. Freezer yang gede itu, yang bukaan atas itu. Namanya apa itu? Ya yes, pokoknya freezer yang gede itu ya. Nanti ada freezer baru penuh juga. Dibelikan baru penuh lagi. Dan memang itu kodratnya wanita. Mereka suka menumpuk dan mengumpulkan barang bekas. Ada bapak-bapak yang cerita ya, istri saya tak sediakan satu lemari penuh, minta beli lemari baru, sediakan lemari baru penuh juga.
Sediakan lemari baru lagi penuh lagi. Ini kalau dalam istilah Jawa namanya nyusoh. Tahu nyusoh? Nyusoh. Apa maknanya? Hah? Apa artinya nyusoh? Bikin sarang. Jadi seperti burung ya, yang ngumpulin sesuatu untuk dibuat sangkar, dibuat tempat tidur. Baik, kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, "Ma'akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun." Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan 2 kali dalam 1 hari kecuali salah satunya hanya berupa kurma. Jadi mungkin hari ini bisa makan roti, besok kurma. Mungkin besok lagi bisa makan tepung, adonan tepung, besok ganti kurma. Hanya seperti itu. Dan rata-rata mereka makan sekali. Sehingga siapa yang bisa makan 2 kali sehari itu mewah. Karena rata-rata makannya cuma sekali. Aisyah juga menceritakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa sya'irin yaumaini mutatabi'in." Belum pernah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dengan roti atau dengan adonan gandum 2 hari berturut-turut. Hatta qubida sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga kalau mungkin pakai bahasa yang lebih kasar ya, derita karena masalah harta. Karena enggak punya, yang dialami oleh ummahatul mukminin itu sampai suaminya wafat. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Anda pernah enggak lihat replika rumah Rasulullah SAW? Pernah? Di mana? Di YouTube banyak ya. Bahkan ada video tayangan isi dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kalau Bapak Ibu umroh dan berkesempatan untuk datang ke Masjid Nabawi, di sebelah selatan Masjid Nabawi, di sebelah selatan itu berarti ke arah kiblat. Di seberang, tepat di luar pagar, itu ada namanya Museum Sirah Nabawiyah. Di museum itu ada replika rumah Rasulullah SAW, juga ada tayangan 3D, video 3D rumah Aisyah radhiyallahu anha. Betapa sederhananya rumah Aisyah. Kemarin kami mengajak jamaah kami ke sana dan ketika nonton itu banyak yang nangis. Membayangkan seperti ini hidupnya Rasulullah bersama istrinya, Ummahatul Mukminin. Tapi melalui kesederhanaan mereka itulah muncul kejayaan luar biasa yang dialami oleh kaum muslimin. Dan masih banyak cerita yang lain yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan betapa mereka adalah wanita-wanita, ummahatul mukminin adalah potret orang yang demikian sabar dan qanaah terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Kata kuncinya apa sih Pak qanaah itu Pak? Kata kuncinya adalah kunci qanaah. Apa kunci qanaah? Fokus dengan nikmat yang ada. Kunci qanaah adalah ketika Anda bisa fokus dengan nikmat yang Anda punya. Jadi enggak perlu berpikir apa yang tidak dimiliki. Kenapa orang itu menjadi tidak qanaah? Dikala dia berharap apa yang tidak dia punya, sehingga mengharapkan yang dimiliki oleh si A, mengharapkan yang dimiliki oleh si B. Coba Anda lihat ya, anak kecil ketika pulang sekolah, begitu bubar dari sekolahan, langsung menuju ke orang tuanya. Saat mereka ketemu orang tuanya, semuanya gembira, walaupun kendaraannya berbeda. Ada yang pakai kendaraan mewah, ada yang pakai motor tua, tapi semuanya gembira. Demikianlah
rasa syukur anak kecil yang mungkin yang dewasa nggak bisa. Di depan rumah saya kan tempat sekolahan ya, sehingga di situ kalau anak-anak lagi pulang sekolah, kita bisa tahu kendaraan yang dibawa oleh orang tua beragam. Ada yang naik Alphard, ada yang naik apalagi BYD, ada yang naik ini Masya Allah dengan aneka mobil. Ada yang motor sering mogok. Tapi ketika mereka ketemu orang tua, semuanya gembira, semuanya tertawa. Mungkin ibunya sedih, kenapa anak saya nggak bisa naik mobil yang ber-AC? Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Karena anak kecil ini fokus dengan nikmat yang ada. Ketemu orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak bisa menyediakan kendaraan yang bagus, mereka tetap bahagia. Ya mungkin Anda bisa tiru ya, belajar jadi seperti anak kecil. Begitu ketemu suaminya, walaupun kendaraan suaminya sering mogok, tapi tetap bahagia. Anda lebih bahagia mana? Gak usah dibandingkan ya. Masalah hati yang kayak gitu gak boleh ya. Baik. Sekarang kita akan melihat qanaah Aisyah walaupun beliau sudah kaya. Setelah Nabi SAW wafat, maka Aisyah radhiyallahu anha dicukupi oleh negara dan beberapa khalifah yang menjabat ketika itu memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya Muawiyah pernah menghadiahkan kepada Aisyah 100.000 dirham. 100.000 dirham itu kalau diuangkan berapa Pak? Coba kalau dikonversi ke emas dulu. 100.000 dirham sama dengan 10.000 dinar. 10.000 dinar berarti 40 kg emas. 40 kg emas. Kalau dikonversi pakai emas ya. Karena kan 1 dinar sama dengan 10 dirham. 1:10. Diberikan oleh Muawiyah uang keping sebanyak 100.000 dirham. Pagi diterima, sore udah habis. Diapain? Disedekahkan. Sehingga banyak sekali yang dikeluarkan, dikasihkan, sampai tidak tersisa apapun. Hingga pembantunya itu bilang kepada Aisyah, "Lau ishtaraiti lana minha bidirhamin lahman." Boleh enggak saya minta 1 dirham saja untuk saya gunakan untuk membeli daging? Apa kata Aisyah? Ala kultili. Kenapa tadi enggak ngomong? Kenapa tadi enggak bilang? Udah habis dibagikan baru bilang. Jadi sampai pembantu Aisyah radhiyallahu anha yang mendampingi Aisyah itu minta untuk diberi 1 dirham saja sudah kehabisan. Kamu kenapa tadi enggak ngomong? Kalau kamu ngomong tak kasih. Subhanallah. Jadi inilah kunci bahwasanya qanaah itu salah satu prinsipnya adalah harta hanya ada di tangan, tidak ada di hati. Anda tulis di sini. Di antara prinsip yang lain untuk bisa qanaah. Harta hanya ada di tangan, tidak di hati. Sehingga diputus hubungan antara lahir dan batin. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, wal aslu huwa qat'u ala ikil batin. Prinsipnya adalah bisa memutus antara lahir dengan batin. Famata qata'aha lam yudurraka walau kathur. Selama kau bisa memutus hubungan antara lahir dengan batin, harta yang banyak tidak akan membahayakanmu. Tapi kalau orang selalu punya ketergantungan terhadap harta, maka harta itu akan selalu jadi bahan pikiran dia, walaupun di tangannya enggak memegang apapun. Maka kata kuncinya ini, putuskan hubungan antara lahir dengan batin. Apa perasaan Anda ketika Anda membawa tas bagus dengan tas jelek? Sama atau beda? Hah? Beda. Beda apa?
Apa perasaan Anda ketika Anda memakai baju yang bagus dengan baju yang sudah lusuh? Beda. Apa perasaan Anda ketika Anda memakai aksesoris? Misalnya pakai cincin, kemudian pakai gelang, atau pakai sepatu yang bagus pada saat datang kondangan dengan pakai sepatu yang biasa atau pakai sandal. Ketika beda, itu pengaruh di sini. Berarti harta kita memberikan pengaruh di hati. Baik, apa yang Anda lakukan saat mobil Anda nyenggol mobil orang lain? Lalu mobil Anda penyok, kepikiran atau tidak? Kepikiran. Kenapa kepikiran? Hah? Kenapa kepikiran? Kalau mobilnya baret itu kepikiran enggak? Kenapa kepikiran? Keluar biaya. Ketika kepikiran berarti belum bisa memutus antara lahir dan batin. Baik. Gimana? Bukan dibiarin, kepikiran atau tidak? Memperbaiki oke, enggak masalah ya. Tapi saat mobil Anda penyok kok kepikiran, terus diliatin, terus penyok diliatin, makin penyok ya. Karena kan fokus. Sehingga dia mungkin kepikiran, makin jengkel, kenapa tadi saya lewat situ, kenapa tadi ada batu di situ. Itu bukti bahasanya Anda belum bisa melepaskan hubungan antara lahir dan batin. Nah, sekarang kita lanjut. Berikutnya, perkataan Abdullah bin Zubair. Beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu imra'ataini qattu ajwada min Aisyah wa Asma. Wajuduhuma mukhtalif." Belum pernah aku melihat ada dua wanita yang lebih dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Cara kedermawanan mereka berbeda. Kalau Aisyah, fakanat tajma'u syai'a hatta idza ijtama'a indaha qassamat. Aisyah itu modelnya adalah ngumpulin, begitu sudah terkumpul baru dibagikan. Amma Asma, adapun Asma, la tumsiku syai'an li ghadin. Beliau tidak pernah nyimpan sesuatu untuk besok. Terima hari ini, habis hari ini. Itulah yang dilakukan oleh Asma, dan dua-duanya putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meniru gaya bapaknya yang luar biasa. Pada saat beliau bersedekah di hadapan Rasulullah SAW, lalu ditanya oleh Nabi SAW, ma tarakta ala iyalik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Habis. Semuanya dihabiskan. Jadi sedekah dengan saldo 0 itu tidak mungkin bisa kita lakukan ya. Karena semuanya dihabiskan. Demikian pula kondisi para sahabiah di masa silam. Ada di antara mereka yang saat Idul Fitri enggak punya jilbab. Kalau di zaman kita ada enggak saat Idul Fitri enggak pakai jilbab? Hah? Banyak. Saat Idul Fitri enggak punya jilbab ada enggak? Ada? Ada? Enggak ada. Kalau enggak punya jilbab enggak ada. Kalau enggak pakai jilbab banyak. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW, beliau minta kepada para wanita, ayo semuanya keluar menuju lapangan, kita sholat id bareng. Lalu Ummu Atiyah melaporkan, ya Rasulullah, ada di antara kami yang dia enggak punya jilbab. Apa kata Nabi SAW? Litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Coba dipinjemi jilbab oleh temannya. Pinjemi jilbab. Idul Fitri dipinjemi jilbab. Karena mereka enggak punya. Dan masih banyak beberapa kisah yang lainnya yang menunjukkan betapa wanita di masa silam adalah orang-orang yang sangat qanaah dengan apa yang mereka miliki. Baik, bagian akhir saya minta izin untuk bercerita.
Ada seorang ulama ahli hadis. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan di bagian pesisir utara kota Mesir. Kemudian dari kejauhan beliau melihat ada sebuah gubuk yang sudah tua. Lalu beliau mendekat ke arah gubuk itu. Niatnya sebenarnya tidak ada keinginan untuk mampir, cuman lewat saja. Tapi ketika dekat dengan gubuk itu, beliau mendengar ada satu kalimat doa yang dibaca berulang-ulang oleh orang yang berada di dalam gubuk. Kalimatnya adalah Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang dialami oleh mereka, dan Allah banyak memberikan kelebihan bagiku di atas orang lain. Kalimat itu berulang-ulang diucapkan. Maka ulama ini penasaran, siapa yang mengucapkan kalimat ini, sehingga beliau ingin kenalan. Akhirnya beliau minta izin untuk masuk. Setelah ngetok pintu, kemudian ditanya, siapa? Si A. Ada apa? Saya boleh minta izin masuk? Silahkan. Begitu dia masuk, ternyata yang mengucapkan itu adalah seorang bapak yang lumpuh dan tangannya putus, dalam keadaan buta, hanya bisa duduk, tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi beliau selalu mengucapkan kalimat tadi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang dialami oleh orang lain, dan Allah banyak memberikan kelebihan bagiku. Akhirnya ulama ini penasaran, apa yang membuat Anda selalu mengucapkan kalimat ini? Kemudian beliau bilang, baik, saya akan jelaskan kepadamu, tapi saya minta satu syarat. Kalau nanti sudah saya jelaskan, kamu harus memenuhi syarat itu. Baik, saya sanggupi. Akhirnya dijelaskan. Coba kamu lihat di luar sana. Di luar sana ada enggak orang bisu? Ya banyak. Aku diberikan oleh Allah kemampuan bisa bicara, sehingga aku bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Aku ataukah dia yang lebih baik? Kau lebih baik. Sekarang kau lihat di luar sana. Ada enggak orang yang gila? Banyak. Banyak orang gila. Aku diberi oleh Allah akal yang sehat, sehingga aku bisa berpikir dengan baik. Sementara mereka orang gila tidak punya kemampuan seperti itu. Aku ataukah mereka orang gila itu yang lebih baik? Kamu lebih baik. Kemudian dia tanya lagi, di luar sana ada enggak orang yang non muslim? Oh banyak sekali. Aku diberi oleh Allah hidayah Islam, sehingga aku bisa mentauhidkannya, bisa beribadah kepadanya. Sementara non muslim tidak bisa mendapatkan itu. Aku ataukah mereka yang lebih baik? Kau lebih baik. Satu demi satu nikmat disebutkan. Dalam keadaan orangnya lumpuh, tangannya buntung, buta, miskin, tinggal di sebuah gubuk, tidak ada satupun yang menemani. Akhirnya sampai titik terakhir, setelah orang tua ini menyebutkan satu demi satu nikmat yang masih melekat pada dirinya, kemudian beliau mengatakan, wahai fulan, aku sudah jelaskan ini kepadamu, sekarang giliranku, kau harus memenuhi permintaanku. Silakan sebutkan saja apa permintaan Anda. Orang tua ini menyampaikan, tolong carikan anakku. Kemarin sudah 2 hari dia itu pergi nyari makan, tapi sampai sekarang dia belum pulang. Tolong carikan anakku. Hanya tinggal satu-satunya dia yang menemaniku. Sekarang dia sudah gak ada. 2 hari yang lalu dia pergi nyari makan, belum pulang. Akhirnya Masya Allah, ulama ini langsung menyanggupi, akan aku usahakan untuk mencari. Aku sangat berharap besar pahala dari Allah untuk membantu manusia seperti Anda. Akhirnya keluarlah ulama ini, dan beliau kebingungan kemana beliau harus mencari. Apakah harus bergerak ke kanan ataukah harus bergerak ke kiri? Mengikuti instingnya, ulama ini berjalan dengan mohon petunjuk kepada Allah. Sampai di titik terakhir beliau melihat ada sekerumunan burung gagak. Kadang terbang, kadang turun, kadang terbang, kadang turun. Beliau merasa yakin biasanya burung gagak ini hanya akan kumpul saat ada bangkai. Akhirnya dia datangi. Ternyata
Setelah dilihat, itu adalah bangkai remaja. Bangkai remaja yang diterkam serigala, sisa jasadnya dimakan gagak. Dikenali ciri-cirinya, kemungkinan besar ini adalah putra dari orang tua tadi, sebagaimana cerita yang beliau sampaikan. Akhirnya setelah menyelesaikan urusan dengan jenazah ini, beliau pun pulang kembali kepada orang tua tadi. Beliau tidak lagi memikirkan mayat remaja tadi, tapi beliau lebih bingung memikirkan bagaimana nasib orang tua ini. Akhirnya beliau cari cara, apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada orang tua ini. Setelah sampai di rumah tadi, kemudian beliau minta izin. Begitu minta izin, di mana anakku, di mana anakku? Langsung bertanya, sebentar dulu, aku mau tanya kepadamu, siapa yang lebih baik, kau ataukah Nabi Ayub? Pak tua tadi bilang, ya tentu Nabi Ayub yang lebih baik. Beliau seorang Nabi. Siapa yang lebih besar ujiannya, kau ataukah Nabi Ayub? Pak tua tadi bilang, Nabi Ayub lebih besar ujiannya. Siapa yang lebih penyabar, kau ataukah Ayub? Ayub lebih penyabar. Baik, kalau begitu, kau tidak lebih baik daripada Ayub, ujianmu tidak lebih berat daripada Ayub, bersabarlah, anakmu meninggal. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu menangis. Menangis semakin menjadi-jadi sampai tersedak, sesenggukan, tersedak, terus mati. Pak tua ini meninggal dunia. Dah? Akhirnya ulama tadi bingung. Saya harus nyari teman untuk ngurusi jenazah ini. Dia pun keluar. Ketemu ada rombongan, kurang lebih 4 orang. Minta bantuan. Bisa enggak kalian membantu aku? Ada apa? Ini ada jenazah. Mari kita tangani bersama. Begitu mereka masuk, mereka kenali jenazah ini. Langsung mereka mengatakan, Abu Kilabah Al-Jarmi, Abu Kilabah Al-Jarmi. Ini adalah jenazah Abu Kilabah Al-Jarmi, seorang ulama tabi'in, salah satu di antara ahli hadis. Kemudian malam harinya orang ini bermimpi ketemu dengan Abu Kilabah Al-Jarmi dalam keadaan menggunakan pakaian yang sangat indah. Lalu beliau bertanya, "Madza fa'ala rabbuka bika?" Apa yang Allah berikan kepadamu? Kemudian Abu Kilabah bercerita, Allah memberikan kepadaku nikmat seperti ini. Disebutkan aneka nikmat yang luar biasa. Penderitaan itu ada ujungnya. Sehingga kalaupun hidup itu pahit, tidak akan terjadi selamanya. Pasti ada ujungnya. Maka barangkali ada sebagian di antara jamaah yang mungkin dalam situasi krisis seperti ini sedang mengalami ujian ekonomi. Pak, apa-apa mahal Pak, BBM naik, listrik naik, dolar naik. Loh kan kamu belanja gak pakai dolar ya, tapi kan berpengaruh pada tempe juga naik, tahu naik, apalagi yang naik, plastik juga naik. Yang gak naik Pak, gaji suami saya tetap segitu aja. Lalu gimana Pak? Sudahlah, Anda tidak perlu berpikir terlalu jauh. Fokus dengan nikmat yang ada. Fokus dengan nikmat yang ada. Satu. Yang kedua apa tadi? Putuskan hubungan. Putus hubungan antara lahir dan batin. Harta itu hanya ada di tangan, tidak ada di hati. Teorinya bagaimana agar harta itu hanya ada di tangan, tidak ada di hati? Dimiliki tapi tidak dicintai, bisa enggak? Dimiliki tapi tidak dicintai. Sehingga dibutuhkan tapi tidak disayang. Dimiliki tidak dicintai, dibutuhkan tapi tidak disayang. Gambaran yang diberikan oleh Syekhul Islam, kata beliau menyampaikan ya, satu nasihat. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Harta bagi dirinya itu seperti toilet. Harta seperti toilet.
yang dibutuhkan tapi tidak ditaruh di hati. Anda butuh harta enggak? Coba yang butuh harta angkat tangan. Yang butuh harta. Semuanya. Saya butuh harta, kita semua butuh harta. Sudah? Tapi butuh dengan mencintai sama atau beda? Beda. Kita boleh butuh tapi tidak mencintai. Dan caranya adalah sikapi sebagaimana layaknya toilet. Kita butuh toilet, ada enggak yang cinta toilet? Yang mencintai toilet boleh pulang duluan. Kita semuanya tidak ada yang mencintai toilet. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sisa waktu kita kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada perempuan yang gimana tadi? Suaminya kenapa? Ya. Keluarga di luar itu keluarga siapa? Orang tua. Ya. Baik. Coba sekarang ya. Ada seorang suami. Misalnya suami Anda lah misalnya ya. Penghasilannya per bulan 20 juta. Ya? Lalu dikasihkan ke istrinya 2 juta. Dia pegang sendiri 1 juta. 17 juta dikasihkan ibunya. Kira-kira Anda sebagai istri protes atau ridho? Kenapa? Kenapa protes? Baik, yang cukup berapa? La ilaha illallah. Enggak gitulah konsepnya ya. Nah, jadi dia misalnya istrinya 5 juta sebulan cukup? 5 juta. Untuk pribadi. Cukup, baik. Hah? Udah, istrinya saja sendirian dikasih 5 juta. Anaknya cuma 2 dikasih 2 juta. Jadi total 7 juta ya. Udah? Jangan bilang kurang lagi. Baik. Sehingga dia kasihkan ke istrinya 7 juta. Udah, yang 5 juta buat kamu, yang 2 juta untuk keseharian. Di luar istrinya. Baik. Yang dikasihkan ke orang tuanya 13 juta. Sebagai istri protes atau tidak? Apa alasannya? Apa alasannya? Sekarang pilihan yang kedua sudah ya. Pilihan yang kedua. Suami Anda pendapatannya cuma 2 juta. Dikasihkan ke istrinya 1.800.000. Ke orang tuanya 200.000. Anda lebih milih mana? Keluarga pertama atau keluarga kedua? Yang pertama. Keluarga yang pertama dapat 7 juta, tapi si suami ngasih ke orang tuanya. Nanti ke orang tuanya dikasihkan ke saudara-saudara dia, ke keponakannya, ke cucu-cucunya. Sehingga yang gak punya itu banyak sekali, dikasihlah 13 juta. Ini dibagikan untuk seluruh keluarga besar.
Istrinya sudah dikasih 7 juta. Tetap protes? Dia protes karena nggak terima dengan sedekah suaminya. Dan Nabi SAW antara yang disedekahkan dengan yang dimakan lebih banyak yang disedekahkan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kenapa nggak disimpan? Karena beliau nggak suka nyimpen. Beliau tidak suka nyimpen. Nah karena kita suka nyimpen, maka saat suami sedekah istrinya nggak terima. Sehingga untuk kasus seperti tadi pertanyaannya adalah nafkah istri dan keluarganya cukup enggak? Kalau cukup, dia enggak punya hak untuk menghalangi suaminya ngasih ke keluarganya. Suami mau ngasih ke keponakan, mau ngasih ke sepupu, mau memberikan kepada orang tua, saudara, itu hak suami. Asal nafkah untuk istrinya sudah cukup. Wallahu a'lam. Kalau belum cukup, saya sebutkan urutan orang yang berhak dapat nafkah. Anda hafalkan ya. 1, diri sendiri. 2, istri. 3, anak. 4, orang tua. Ini urutannya. Sudah? Di luar itu urutan yang kelima. Di luar itu siapa Pak? Saudara, sepupu, ponakan dan seterusnya. Tapi yang utama 4 ini. Diri sendiri, sebagaimana sabda Nabi SAW, ibda binafsika fa in fadula alaika syai'un fali ahlik. Mulailah untuk menafkahi dirimu, kalau masih ada sisa berikan ke istrimu. Diri sendiri, istri, anak, orang tua. Bisa dihafal ya? Jadi urutannya, misalnya ya, seorang lelaki beristri, punya anak 1, punya orang tua. Penghasilan dia sehari cuma 50.000. Sehari 50.000. Terus gimana ini Pak? Berarti nanti dia nafkahi, dia makan untuk dia, sisanya untuk istrinya, masih sisa lagi untuk anaknya, jika ada sisa untuk orang tuanya. Kalau ternyata hanya cukup untuk dia dan istri, berarti kan anaknya sama orang tua enggak makan. Maka boleh minta zakat. Maka status dia sebagai orang fakir yang punya pendapatan tapi kurang. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Wallahu a'lam. Buku Harta Derita Wanita ini kan sebenarnya usulan dari Majelis Taklim Mutia. Jadi buku itu saya tulis itu latar belakangnya adalah usulan dari Majelis Taklim Mutia. Ada kasus seperti ini, akhirnya saya coba detailkan kasus tadi, maka jadilah buku itu. Nah, salah satunya adalah pembahasan tentang wanita karir dan pekerja. Syarat bagi wanita yang kerja otomatis kan nanti mengurangi hak suami. Jadi misalnya kerjaan dia jualan serabe, akhirnya tiap hari bau asap. Karena dia harus jualan serabe, tiap hari bau bakar-bakaran, otomatis akan mengurangi kadar dia. Maka dalam hal ini wajib izin suami. Wajib izin suami. Kalau ternyata suami tidak mengizinkan, ya istri nggak boleh. Tapi nafkah istri gimana nanti Pak? Ya ditanggung oleh suami. Jika ternyata nafkah suami kurang dan suami tidak bisa memberikan lebih, nah barulah di sini istri boleh tidak taat kepada suami. Karena nafkah itu penyeimbangnya adalah ketaatan. Sehingga kalau suami kurang dalam ngasih nafkah ke istrinya, maka nanti istri boleh tidak taat kepada suaminya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar istri itu harus bertanggung jawab untuk nafkah yang diberi pada istri, dan istri harus meminta izin untuk meminta harta atau uang di luar nafkah wajib. Itu bisa dijelaskan? Baik. Nafkah itu 3 kebutuhan pokok. Di buku ada ya. Kalau Anda punya buku, ada penjelasan tentang fikih nafkah. Nafkah itu 3 kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan. Dah? Sehingga kebutuhan ini ketika Anda sudah dipenuhi dengan nilai tertentu, berarti sisanya itu bukan kewajiban suami. Tapi suami Anda mungkin ngasih lebih, maka sisanya tadi untuk anak-anak dan 1 anggota keluarga. Jadi nilai dari misalnya sebulan 3 juta yang Anda terima untuk dikelola bersama, di situ ada nafkah Anda, ada nafkah anak, juga dipakai oleh suami sendiri. Dengan uang 3 juta tadi ya. Maka sehari misalnya Anda keluarkan 100 ribu, 3 juta sehari 100 ribu. Berasnya 20, lauknya 80. Cukup untuk makan sehari 3 kali untuk 4 orang, suami istri dan 2 anak. Berarti 100 ribu ini adalah nafkah bersama. Istrinya ada di situ. Boleh nggak Pak kayak gini Pak? Ya sah-sah saja. Selanjutnya, apabila istri mau minta lebih, berarti statusnya uang jajan, dan itu bukan kewajiban suami. Karena kewajiban suami hanya sampai pada titik memenuhi 3 kebutuhan utama tadi: sandang, pangan, papan. Gimana? Lah listrik kan sudah masuk, selama lampu nyala mau kompor bisa masuk nafkah kebutuhan pokok. Ya, ini mau dilengkapi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri membawa gaji suami, lalu setelah digunakan masih ada sisa. Sisa ini punya siapa? Punya istri atau punya suami? Baik. Jawaban yang benar punya suami ya. Karena ini sisa dari nafkah. Kebutuhan nafkah Anda kan berarti sudah terpakai pada saat pemanfaatan dana itu. Maka sisanya adalah punya suami. Sehingga karena ini punya suami, maka wajib bagi istri jika mau memanfaatkan harus izin. Kalau suami nggak pernah bilang buat kamu, cuman bilang ini gaji saya atur sendiri ya, beliau tidak pernah ngomong buat kamu, berarti belum ada hibah. Nah gitu aja. Nah, itu yang paling gampang ya. Sisanya buat aku ya. Nah, tidak masalah. Nanti sisanya adalah buat istri semuanya. Nah, alhamdulillah. Ya silakan. Baik.
Baik, yang tadi saya sampaikan bahwa para istri Nabi SAW setelah ditinggal wafat oleh beliau, kemudian mereka tidak boleh nikah lagi, itu khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau suami ibu yang pertama Nabi atau bukan? Ya jelas bukan Nabi ya. Maka ketika ibu sudah berpisah dengan suami pertama, lalu nikah lagi boleh enggak? Boleh, sangat boleh. Sedangkan khusus untuk para ummahatul mukminin, istri Nabi SAW, ketika beliau wafat tidak boleh nikah lagi. Ini Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 53. Surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada." Kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri beliau setelah beliau wafat abadan selamanya. Lalu Allah katakan, "Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Itu adalah dosa besar di sisi Allah. Jadi kalau sampai nekat ngelamar Aisyah setelah Nabi SAW wafat, itu pelanggaran besar di sisi Allah. Maka para sahabat menghormati. Sedangkan selain Nabi tidak berlaku. Meskipun konon ceritanya, setelah para sahabat meninggal dunia, jandanya para sahabat itu tidak berani dinikahi oleh tabi'in. Tabi'in itu gak berani nikah melamar jandanya para sahabat, karena derajat sahabat di surga itu tinggi. Berbeda dengan generasi setelah sahabat. Sahabat itu orang yang pernah ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wanita untuk selain istri Rasulullah SAW, kalau ditinggal mati oleh suaminya boleh nikah lagi, atau pisah dengan suami yang pertama boleh nikah lagi dengan lelaki yang lain. Pertanyaannya, lalu nanti di surga dia dikumpulkan dengan siapa? Anda pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oh bingung, Masya Allah. Karena belum tentu yang kedua lebih baik dari yang pertama, atau belum tentu yang kedua lebih buruk daripada yang pertama. Sudahlah, gak usah berpikir seperti itu. Siapapun yang masuk surga bahagia sudah. Mau dipasangkan dengan siapapun. Maka yang penting adalah gimana caranya biar bisa masuk surga. Dan secara teori, ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abu Darda. Sahabat Abu Darda, Uwaimir, itu pernah menyampaikan kepada istrinya sebelum beliau wafat, "Setelah aku mati, jika kau ingin bertemu aku di surga, jangan nikah selamanya sampai mati. Tapi kalau kau mau nikah lagi silahkan." Dikasih pilihan, sehingga wanita itu akan dikumpulkan bersama dengan suami yang terakhir. Maka nanti yang suami kedua ini, ya, kok gak cocok, ibu cari yang lebih tinggi derajatnya. Ya, semoga nanti bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga semakin menguatkan hati kita untuk bisa semakin yakin dengan janji Allah. Karena ujian dunia ini sifatnya sementara dan mungkin banyak orang yang mengalaminya. Kata kuncinya ya, kalau Anda mengalami situasi ujian ekonomi apapun, jangan panik. Mau dolar setinggi langit, jangan panik. Karena yang ngasih rizki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik
wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullah ajilahu wa ajilah ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.